Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia nanti tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Ini lumayan butuh effort lebih untuk bisa sekedar lolos dari grup. Karena kita tahu sendiri ya, Honduras juga bagus, apalagi si Brasil. Ya kalau Zambia kita masih bisa seimbang lah. Tapi biasanya kalau di kelompok umur, timnas muda Afrika itu pasti ada kejutannya. Nah, drawing itu sudah dilakukan kemarin dan dihadiri langsung oleh Coach Nova Arianto. Jadi beliau menyaksikan bagaimana pengundian itu dilakukan. Nah, ini dia jadwal pertandingannya pada tanggal 4 November 2025 Indonesia versus Zambia, pada tanggal 7 November 2025 Brasil versus Indonesia, dan pada tanggal 10 Honduras versus Indonesia. Kalau menurut gue sih tetap peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya masih terbuka karena di sini ada peringkat 3 terbaik. Kalaupun nggak bisa jadi juara grup atau runner up, Indonesia masih punya kesempatan untuk menjadi peringkat 3 terbaik. Nah, gimana menurut teman-teman? Pada akhirnya Indonesia bisa ketemu Brasil juga. Selama ini Brasil belum bisa mengalahkan Indonesia. Apakah pertemuan ini akan menjadi sejarah untuk Brasil mengalahkan tim nasional Indonesia? Tulis di kolom komentar. Padahal baru kemarin gue bilang ini keren banget, kompak, Viking bisa merayakan dengan penuh ekspresi tapi tertib. Tapi sayang banget harus ternodai karena ulah beberapa supporter ini. Jadi ada anjing dipakein baju Persija. Disclaimer dulu, gue bukan fans Persib Bandung, gue bukan Viking, dan gue juga bukan fans Persija atau The Jack. Tapi di sini gue cuma mau bilang, untuk teman-teman The Jack, nggak semua Viking seperti itu. Karena kalau dilihat dari komen postingan itu, banyak banget, gue cinta Viking tapi gue nggak benci The Jack. Gue cinta Persib tapi nggak benci Persija. Gue sebagai Viking malu atas kelakuan oknum ini. Banyak juga yang bilang gitu. Dan untuk teman-teman Viking, nggak semua The Jack terpengaruh atau terprovokasi. Sebagian juga sudah tahu itu hanya oknum. Jadi untuk teman-teman The Jack dan Viking tetap bersatu, tetap kompak, dan tetap saling respect. Tetap support tim nasional Indonesia. Timnya juara malah ngerusak stadion, giliran timnya kalah terus degradasi, sama aja ngerusak stadion. Emang susah kelakuan selangkangan ular piton. Ya itulah, perut kalau kosong bisa bunyi dan kita tahu untuk segera diisi. Tapi kalau otak kosong, kepalanya nggak bisa bunyi, nggak ada tandanya, nggak ada alarmnya. Makanya banyak orang yang nggak sadar kalau yang dilakukan itu bisa merugikan. Lihat nih, gawang tapi M, kirain cewek doang yang bisa M. Kalau ada stadion disewa buat konser, suaranya menolak paling kenceng, katanya merusak rumput lah, ngerusak fasilitas lah, kayaknya dirinya yang paling cinta sama stadion. Giliran juara malah dirusak, dipotong-potong kotak sama orang yang gak ngotak, yang kalau dikritik bukannya sadar malah galak. Ada yang bilang ngerusak stadion begitu katanya tradisi juara. Kalau gitu ya harus terima juga, tradisi merusak konsekuensinya adalah penjara. Masih banyak yang alasan untuk pembenaran. Ya gak heran sih, IQ sebagian masyarakat Indonesia masih di 78. KDM Gubernur Jabar udah buat pernyataan, pelaku akan ditindak untuk dilakukan pembinaan. Untuk yang di bawah umur dikirim ke barak militer. Kalau yang sudah dewasa ya selamat di penjara, der.